pasal ini. Kita bisa melihat dia dari 3 pasal ini. Eh, dan kemungkinan besar yang dapat disimpulkan adalah bahwa Habakuk ini seorang nabi yang mengabdikan hidupnya di Bait Allah, jadi di Yerusalem. Beliau mengabdi. Dan tulisannya kita bisa menduga dia hidup di paruh abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, memang ada banyak perdebatan terkait dengan penanggalan ini, tapi ya secara tentatif perlu disebutkan bahwa kitab ini ditetapkan di suatu masa di antara ya awal-awal 610 sampai 605 sebelum Masehi lah, kurang lebih. Nah, maka Habakuk ini eh, lebih dianggap sezaman sama Yeremia juga Nahum. Nah, yang kitabnya itu udah mendahului Habakuk, gitu ya. Nah, memang pada prinsipnya Habakuk ini seperti nabi pada umumnya, tugasnya adalah mengkomunikasikan firman Allah kepada umat. Tapi yang menariknya, kalau kita membaca kitab Habakuk ini, lebih banyak dimensi dialog antara Habakuk dengan Allah. Nah, kita bisa melihat apa yang didialogkan oleh Habakuk dan Allah. Ini Hal itu internet bisa sama si ini lagi perasaan. membantu kita untuk mengenal kayak apa sih Habakuk ini, apa sih yang menjadi dilemanya, begitu ya. Eh, apa yang menjadi kegelisahan hatinya. Nah, secara garis besar, dilema Habakuk adalah dia mempertanyakan Allah. Terkait apa? Terkait situasi yang dihadapi sama bangsanya. Jadi bangsanya ini hidup dalam ketidakadilan dan kekerasan. Bangsanya ini bersalah. Kita sama-sama tahu bangsanya agak nakal ya. Tapi kemudian Allah merespon dengan mengatakan bahwa dia akan menggunakan eh, orang jahat untuk sebagai alat penghakimannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan di Yehuda. Ke Kasdim. Nanti kita akan lihat lebih banyak bagian selanjutnya. Nah, respon inilah yang membuat Habakuk ini bertanya-tanya. Memang benar bahwa umat pilihan ini jahat, umatku ini jahat, orang Yehuda ini jahat, tapi Kasdim itu jauh lebih buruk ya Allah. Bagaimana mungkin Allah yang baik menggunakan sebuah bangsa yang jahat untuk menghakimi bangsa yang gak terlalu jahat, ya. Jadi dia nih tahu bangsanya tuh jahat, melakukan kesalahan, kekerasan, ketidakadilan, tapi Tuhan yang benar aja dong. Kasdim ini kan jauh lebih buruk. Masa Tuhan pakai dia sih buat mengadili bangsa ini? Ini kan bangsa pilihan Tuhan, gitu ya. Letak keadilannya di mana? Nah, bangsa asing ini juga akan dihakimi menurut Allah, gitu ya. Tapi jawaban Allah makin makin bikin bingung lagi. Bangsa asing ini nanti juga akan dihakimi setelah peranan dia terpenuhi. Ini Kasdim ini bakal dihukum juga setelah dia menyelesaikan tugasnya menghakimi atau Yehuda ini. Nah, sementara di Yehuda orang-orang yang benar, sisa-sisanya mereka akan bertahan dan selamat melalui latihan keteguhan iman mereka, kira-kira begitu. Nah, maka ada kontradiksi yang mendasar dalam gagasannya Habakuk. Gimana nih? Ini tuh contohnya seperti eh, ada koruptor diadili sama hakim yang juga korup. Koruptornya korup 10 miliar, hakimnya korup 270 triliun misalnya. Wah, gimana nih Allah? Masa yang mengadili koruptor ini orang yang lebih buruk lagi gitu ya. Dan ternyata kalau kita baca sampai akhir, kita bisa melihat bagaimana kontradiksi ini berlangsung. Apakah selesai, apakah tidak? Tetapi yang pasti kitab ini kemudian memberikan perspektif yang benar untuk melihat hal-hal
situasi itu. Apa aja perspektif yang benar itu? Kita bisa melihat ada 3 hal. Satu, Allah itu bekerja melalui manusia dan bangsa-bangsa. Jadi Allah itu bekerja nggak simsalabim. Di kacamata kita, di kacamata Habakuk, mungkin nampak tidak adil. Tetapi kemudian kita akan melihat bahwa kitab ini menegaskan bahwa akhirnya semua kejahatan akan ditindak. Gitu ya. Tapi untuk menindak kejahatan itu, Allah pakai manusia dan bangsa-bangsa. Loh, emang nggak bisa pakai bangsa-bangsa yang baik-baik aja ya Allah? Gitu ya. Nah, disinilah ketidakmampuan kita untuk memahami rencana dan grand design Allah, strategi Allah. Nah, yang kedua, tindakan Allah ini menunjukkan kedaulatannya atas dunia. Allah mau pakai bangsa yang baik, Allah mau pakai bangsa yang tidak baik untuk menghakimi Yehuda ini. Terlepas dari itu semua, Allah bertindak, artinya Allah menunjukkan ia berdaulat atas dunia ini. Meski kita nggak ngerti nih alasan dan pertimbangan Allah, tapi Allah menunjukkan bahwa dia bukan Allah yang diam, dia Allah yang bertindak. Nah, yang ketiga, semua ini bisa lebih mudah kita terima ketika kita punya iman atau keyakinan bahwa Allah adalah sosok yang juga memiliki moral. Di satu sisi ada bagian di mana kita bingung sama tindakan Allah, tapi di sisi lain kalau kita yakin Allah itu sosok yang juga punya moral, maka dia akan bertindak dengan baik, terlepas dari kita paham apa enggak rencananya. Maka kita akan melihat struktur dari kitab ini. Bagian pertama adalah doa Habakuk, atau lebih pas kalau dibilang seruannya Habakuk. Lalu kita akan melihat jawaban pertama Allah atas seruan pertama Habakuk. Lalu ketika Allah sudah menjawab, Habakuk merespon lagi. Responnya seperti apa nanti kita lihat. Nah, lalu kemudian Allah akhirnya merespon jawaban Habakuk tadi dengan sebuah penglihatan. Dan setelah itu kita akan melihat Habakuk mengucapkan celakalah, celakalah, celakalah kepada sejumlah orang fasik. Ada 5 ucapan celaka atas orang fasik. Dan kemudian kitab ini ditutup dengan mazmur yang indah. Ya. Kira-kira ini strukturnya. Mari kita masuki lebih dalam perlahan-lahan. Oke, kitab ini dimulai dengan seruan Habakuk. Lebih tepatnya bentuknya itu keluhan. Memang sekilas seruan Habakuk ini tuh berangkat dari keprihatinannya sendiri. Keprihatinan Habakuk pada masanya terhadap bangsanya. Tapi kalau kita menghayatinya dengan sungguh, sebetulnya kita akan menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan Habakuk itu terdapat pula dalam pengalaman-pengalaman setiap pemikiran manusia. Artinya kegalauannya Habakuk bisa jadi menjadi kegalauan kita juga saat-saat ini. Kekhawatiran Habakuk bisa jadi menjadi kekhawatiran kita. Dilema dia bisa jadi menjadi dilema kita. Nah, seruan dan pertanyaan Habakuk ini tuh berupa doa dan pertanyaan yang tidak ada jawaban jelasnya. Tetapi meski demikian, Habakuk tetap menempatkan Allah sebagai tempat perhentian terakhirnya. Ini mirip doa ratapan yang kita sering lihat di Mazmur. Gitu ya. Pemazmur itu dalam keputusasaannya, dia bertanya-tanya, dia memohon, dia meratap. Nah, Habakuk mempertanyakan Allah. Dia merasa putus asa atas hakikat dasar dari dunia yang Allah ciptain ini. Ini gimana sih Allah? Ya. Jadi kalau kita baca, kita itu seolah-olah diajak untuk menyaksikan keputusasaan Habakuk terhadap Allah. Kalau kita lihat pertanyaan pembuka Habakuk seperti yang saya tulis di sana,
ada dua wilayah mendasar masalah dalam pengalaman relasi antara manusia dan agama. Yang pertama adalah Allah itu tampaknya tidak menjawab doa atau tidak menjawab seruan. Berapa lama lagi ia harus berseru ketika tampaknya tidak didengar? Ya. Diksi yang dipakai oleh Habakuk, berapa lama lagi ini mengandaikan sebelumnya sudah ada sejarah panjang di mana Habakuk ini terus-menerus memohon kepada Allah, tapi nggak dijawab. Berapa lama lagi, ya Tuhan, aku berteriak, tetapi kau tidak dengar. Habakuk bukan berdoa buat dirinya sendiri, tapi dia berdoa buat bangsanya. Dia sadar betul bahwa kekerasan itu nyata baik di dalam maupun di luar bangsanya. Dan dia tahu kalau bangsanya ini terkenal dengan kekerasan. Maka dia memohon kepada Tuhan buat dirinya, tapi juga buat bangsanya. Tapi yang menjadi persoalan, Allah itu seolah diam. Nggak ada yang terjadi. Minta bantuan nggak didengar. Memohon pembebasan tidak diberikan. Maka Habakuk seolah-olah mempertanyakan kapasitas dan intensi Allah. Kau tidak dengar, aku berseru kekerasan, kau tidak tolong. Kenapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Kok Allah diem aja, dipandangi aja nih kelaliman. Aniaya ada di depan mataku, perbantahan, pertikaian, dan lain-lain. Hukum tak lagi berdaya, keadilan nggak pernah ditegakkan. Ini keluhan Habakuk. Berapa lama lagi aku harus berseru, kok nggak didengar? Nah, maka ini menjadi seruan yang mungkin juga kita alami. Mungkin bukan dalam konteks bangsa dan kekerasan, tetapi dalam konteks kehidupan pribadi. Ya Tuhan, berapa lama lagi aku harus berseru, tapi tampaknya kok seruanku ini nggak didengar sama Tuhan ya. Kenapa aku harus terus memohon ketika tampaknya Allah nggak tertarik untuk bertindak? Ini kan menjadi kegelisahan, dilema, seruan yang mungkin juga pernah kita alami dalam sejarah hidup kita. Maka adegan yang ditampilkan di awal kitab ini sebuah ekspresi terang-terangan atas sebuah persoalan umum dalam pengalaman religius. Meskipun mungkin nggak semua orang mau bersuara seperti Habakuk atas kesulitan yang mereka alami gitu ya. Karena kan apalagi dengan budaya timur kita seperti ada keengganan untuk mengangkat persoalan yang kita alami dalam bentuk pertanyaan kepada Allah. Kayak, pantas nggak ya kita mempertanyakan kemampuan Allah? Mungkin ada juga yang dalam posisi itu. Tapi dalam kisah ini Habakuk bertanya terus terang kepada Allah. Allah, kenapa engkau diam saja? Allah seolah-olah membiarkan kejahatan itu tidak terkontrol. Nah kan dunia Habakuk ini lagi dirusak oleh kejahatan, kekerasan, kehancuran, pertikaian. Tentu ini bukan salah si nabi, bukan salah Habakuk. Semua ini terjadi karena karakter tidak terkendali dari orang-orang saat itu, gitu ya. Tapi perilaku dari pelaku kejahatan itu harus ada yang mengendalikan. Apa yang mengendalikan? Hukum. Manusia itu punya kecenderungan alami terhadap ketidakadilan. Dan ini perlu dikontrol oleh kekuatan di luar dirinya yang dibuat berdasarkan hukum berbasis keadilan. Tapi yang jadi persoalan, keadilan itu nampaknya tidak unggul seperti yang ada di ayat 4. Nggak berdaya. Itu kenapa Nabi mengungkapkan pertanyaan mengapa.
Mengapa keadilan begitu cepat diselewengkan dalam fungsi masyarakat manusia ini? Apalagi hukum jarang menang, nabinya berharap sebuah masyarakat itu ya berfungsi sebagaimana mestinya, ada hukum yang ditegakkan. Tapi hukum dan ketertiban itu malah jarang menang. Maka mengapa Allah pencipta seluruh umat ini mengizinkan sesuatu menjadi seperti adanya saat ini? Kenapa engkau diam aja gitu ya? Nah, ini kan pertanyaan iman sebetulnya. Habakuk menemukan kesulitan untuk menyelaraskan iman yang diyakini dengan praktik kehidupan sehari-hari. Yang dia yakini Allah tuh maha adil, tapi yang dia alami Allah membiarkan ketidakadilan gitu ya. Ini dilema dari Habakuk. Nah, kini Allah merespon. Ternyata Allah nggak diam, Allah merespon gitu ya. Allah menanggapi pertanyaan Habakuk. Ada dua poin utama Allah. Allah akan bertindak dan tindakan Allah menyangkut bangsa yang melaluinya Allah akan bertindak. Kalau kita lihat respon awal Allah dalam ayat 5, Allah menggunakan kata diksi atau diksi undangan. Lihatlah. Allah ini mau menunjukkan ke Habakuk ini sebuah jawaban berdasarkan apa yang ia saksikan dengan matanya sendiri. Dalam penjelasannya kemudian kita bisa lihat bahwa akan ada sebuah kekuatan adidaya baru yang sedang muncul ke permukaan, yaitu Imperium Neo-Babilonia. Ini kerajaan baru nih, kekuatan baru nih di Babel. Nah, sebuah bangsa dengan kekuatan yang besar, punya ambisi untuk melakukan ekspansi, yaitu siapa? Orang-orang Kasdim, suku-suku ini. Ini orang Kasdim ini suku di Babel sebelah selatan. Dia menguasai bangsa-bangsa tahun 627 sebelum Masehi. Dan dia merancang kembali sebuah kekuatan besar dari buat menaklukkan bangsa-bangsa lain seperti Asyur, Niniwe, gitu ya. Bahkan sampai konflik orang-orang Mesir di pertempuran Karkemis dan seterusnya. Ini kekuatan besar yang baru muncul. Nah, Allah lagi nunjukin bahwa Habakuk, ada peristiwa sejarah penting yang terjadi pada masanya, pada masa itu, dan itu bagian dari tindakan Allah. Maka jawaban Allah ini menunjukkan Allah tuh nggak diem, Habakuk. Allah tuh menjawab doa pertanyaan awal Habakuk tadi kan nunjukin kalau Allah itu seolah-olah nggak merespon. Tapi di bagian ini kita melihat Allah merespon pertanyaan Habakuk. Allah mengatakan bahwa Allah sedang bekerja meskipun tidak kamu lihat. Fokusnya Habakuk kan lagi soal persoalan lokalnya dia, nih bangsanya dia, kejahatan, masalah yang ada di dalam bangsanya sendiri. Tapi Allah itu punya grand design yang jauh lebih besar. Nah, yang jadi persoalan, Habakuk itu nggak punya cukup penglihatan untuk melihat karya Allah di negeri yang jauh di sana. Tanpa diketahui oleh Habakuk, ada peristiwa sejarah besar yang sedang terjadi di Babel yang mengubah jalannya sejarah manusia, dan ini bukan kejadian acak Habakuk gitu ya. Ini bagian dari campur tangan Allah yang kemudian nanti akan berdampak juga sama bangsamu gitu kira-kira. Maka sampai di sini persoalannya bukan pada Allah yang diam, tetapi pada pemahaman Habakuk yang terlalu terbatas.
Dia nggak bisa melihat apa yang Allah lakukan di belahan bumi yang lain. Nah, ini kan sama dengan, kita dalam keseharian mungkin ya. Kita bertanya-tanya, "Ya Allah, kenapa, eee, Engkau tidak bertindak? Ya Allah, anakku udah mati-matian, eee, belajar supaya masuk perguruan tinggi negeri yang dia inginkan, tetapi kenapa hasilnya tidak memuaskan?" Gitu ya. Kita fokusnya pada persoalan lokal kita, padahal kita nggak tahu Allah tuh punya grand design besar yang kita nggak ngerti karena keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi persoalannya di sini bukan pada Allah, tapi pada ketidakmampuan Habakuk untuk melihat rencana besar Allah. Maka keliru kalau kita menganggap Allah itu lamban hanya karena Habakuk ini tidak bisa melihat tindakan Allah di luar sana. Jadi poinnya adalah Allah sedang bekerja. Andai saja Habakuk mampu melihat pekerjaan Allah itu. Tapi tanggapan Allah juga memberikan hal yang nggak kalah penting lainnya. Bahwa tanggapan Allah terhadap doa, terhadap seruan mungkin berbeda dari apa yang diharapkan. Sekali lagi masalah yang diangkat sama Habakuk ini masalah lokal, bangsanya sendiri. Allah bekerja dalam cakupan yang jauh lebih luas. Dia nggak punya cukup fleksibilitas dalam pemahamannya untuk berpikir bahwa jangan-jangan resolusi yang berasal dari Allah itu ditemukan dalam tindakan dan kekuatan asing. Ini kayak kayak lagu Blessing di beberapa tahun lalu jadi lagu tema Paskah kita. Blessing itu kan ceritanya doanya eh, bahwa Allah bisa jadi memakai air mata kita. Kita minta pertolongan, kita minta perlindungan, tapi kok Allah sepertinya tidak memberikan hal itu semua. Lalu kemudian satu titik kita melihat bahwa air mata dan kesulitan yang kita alami menjadi cara Allah untuk memberkati kita. Blessing in disguise. Nah, Habakuk terlalu fokus sama persoalan lokal dia. Dia nggak bisa menerima bahwa lu bisa jadi bangsa yang jahat ini memang Allah pakai, gitu ya. Maka sekali lagi nih doanya Habakuk ini, seruannya Habakuk ini mengajarkan kita tentang hakikat dasar dari sebuah doa. Nah, ini jadi persoalan kita juga nih mungkin. Bahwa kita kerap kali bertanya kepada Allah dengan terlebih dahulu menetapkan apa yang kita inginkan sebagai jawaban. Wah, ini kata kunci. Kadang kita bertanya atau memohon kepada Allah, tetapi di saat yang sama kita sudah tentukan apa yang kita inginkan sebagai jawaban dari Allah. Yang jadi persoalan, kita melihat atau memohon berdasarkan cara pandang kita yang terbatas pada sebuah situasi yang kecil. Maka kita mengandaikan jawaban itu tuh ya terbatas pada situasi itu. Sementara Allah punya gambaran yang lebih besar. Nah, apa respon Habakuk ketika Allah menanggapi seruannya? Habakuk terusik. Habakuk sangat terusik dengan jawaban yang dia terima atas pertanyaannya kepada Allah. Habakuk punya pandangan tentang bagaimana Allah seharusnya bertindak. Tetapi ucapan Allah tadi, jawaban Allah tadi tentang tindakan yang akan ia lakukan, kok nggak selaras dengan prasangka-prasangka yang dimiliki oleh Habakuk. Apa yang Allah katakan kepada Habakuk tidak selaras dengan apa yang Habakuk yakini dan ketahui tentang Allah. Allah, aku berseru, Allah menjawab, lalu ketika dijawab, Habakuk bilang, bentar dulu, Allah kok kayak begitu? Harusnya kan seperti ini, gitu ya. Malah Habakuk yang ngajarin Allah nih seolah-olah.
Karena dia punya keyakinan atau dia merasa kenal dengan Allah, dia merasa tahu tentang Allah, sehingga dia seolah-olah mendikte Allah tentang apa yang seharusnya Allah lakukan. Bahkan dia mencoba untuk mengubah pikiran Allah kalau kita baca dengan seksama. Habakuk mencoba mengajukan pertanyaan mengenai kodrat Allah. Allah yang engkau Tuhan dari dahulu, Allah yang Maha Kudus, gitu ya. Ini tradisi iman Ibrani kuno sekali ini, yang melekat sekali dari mereka. Dia menggugat Allah, bagaimana mungkin Allah yang kudus itu memakai bangsa yang tidak kudus untuk menghakimi bangsa yang tidak seberapa kudus. Jadi bagi Habakuk ini ada inkonsistensi dan ketiadaan integritas moral dalam penggunaan sebuah bangsa yang jahat untuk menghukum suatu bangsa yang jahatnya biasa aja. Bahkan Habakuk memakai perumpamaan apa ikan. Ini seolah-olah gambarannya begini nih, orang Kasdim ini kayak nelayan yang pakai jaring ngejaring ikan. Ikannya itu orang Israel. Orang Israel nih seperti ikan yang lagi berenang nggak punya arah. Sementara orang Kasdim ini seperti nelayan yang gunakan jaring pancing. Ikan malang yang dimangsa itu tuh nggak ada daya untuk melawan gitu ya. Masa sih tidak ada kontrol atas nelayan atau bangsa-bangsa yang tanpa belas kasihan ini? Bagi mereka yang terus nangkepin ikan dalam perjalanan tanpa henti, hanya untuk kepuasan hasrat mereka. Ini apa? Upaya upaya Habakuk untuk membujuk Allah. Semuanya ditarik bangsa itu ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dikumpulkan dengan jala. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Pasal 1 ayat 15 ya. Itulah sebabnya dipersembahkan kurban kepada pukatnya dan dibakarnya kurban kepada jalanya. Ini kan bangsa yang agak-agak eh, berhala, nyembah berhala. Itukah sebabnya ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan, dan seterusnya. Habakuk sadar nggak kalau bangsanya itu sebetulnya keliru? Habakuk sadar. Dia sadar betul akan dosa dan kekurangan bangsanya, dan atas kejahatan yang mereka lakukan di negerinya. Tetapi ketika Habakuk tahu kalau Allah akan memakai orang Kasdim sebagai instrumen penghakimannya, ini Nabi berubah haluan. Dia ngelihat bangsanya ini kayak ikan yang nggak berdaya nih. Orang Kasdim ini kayak nelayan yang kejam nih. Dia nggak lupa kalau bangsanya jahat, tetapi dia nggak bisa terima kalau penghakiman itu dilakukan melalui tangan orang yang lebih jahat lagi. Jadi Habakuk ini hampir saja memutihkan kejahatan orang-orangnya sendiri, bangsanya, yang padahal sebelumnya dia kutuk. Nah, kecemasannya tentang instrumen penghakiman Allah bisa membutakannya pada kebutuhan atas penghakiman itu sendiri apabila dia nggak berhati-hati. Habakuk ini seolah-olah hampir mengatakan lebih baik nggak usah diadili daripada diadili oleh orang yang lebih jahat dari kita gitu ya. Nah, ini menjadi dilema bahkan setelah Allah menjawab itu. Nah, ini selaras dengan apa yang dikatakan Peter. Dia mengatakan bahwa keadilan dalam penghakiman ilahi tidak terletak pada instrumennya, pada alatnya untuk mengadili, tetapi dalam tindakan kejahatan yang sejak awal mendatangkan si penghakiman itu. Jadi kalau seseorang, ini supaya lebih mudah, kalau seorang pembunuh didakwa hukuman mati misalnya,
maka keadilan atas eksekusinya tidak bergantung pada integritas moral algojonya. Bisa kebayang ya, pembunuh didakwa hukuman mati misalnya, atau penjahat apapun didakwa hukuman mati, maka keadilan atas eksekusinya tidak bergantung pada si algojonya ini orang yang sepenuhnya bersih, suci, dan lempeng apa enggak. Karena kejahatan algojonya itu masalah terpisah yang kemudian butuh penilaian tersendiri. Nah, Habakuk tahu bangsanya keliru, tetapi ketika melihat instrumen penghakiman dari Allah, Kasdi, yaitu orang-orang Kasdim, dia merasa bahwa, kok gini sih Allah, kok nggak adil gitu ya. Lalu kemudian Allah merespon lagi. Allah merespon dengan penglihatan. Meski jawabannya ini dimulai dari pasal 2 ayat 2 sampai 4 sampai 5. Meski bukan jawaban eksplisit yang detail, Allah mengatakan bahwa sebuah jawaban penuh itu tuh sedang dalam proses, kataku. Kau akan terima dalam loh-loh batu. Tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, ayat 2. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ini masih proses nih Habakuk. Tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, kata Allah, nantikanlah itu. Sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Nah, apa penglihatannya? Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup dan oleh percayanya, dan seterusnya. Nah, menariknya penglihatan ini bukan hanya untuk Habakuk di masanya, tetapi juga untuk generasi mendatang. Mungkin menjadi cara Allah untuk menjawab pertanyaan umat yang terus mengalami kesulitan dalam hidupnya di dunia yang jahat ini, gitu ya. Jadi Habakuk nih diingetin bahwa penglihatan itu mungkin perlu waktu nih, Habakuk masih dalam proses nih. Tapi penglihatan itu akan datang dan dalam waktu Allah, waktu yang tepat. Maka Habakuk perlu belajar dua hal. Habakuk perlu belajar tentang kesabaran dan Habakuk perlu belajar tentang kesetiaan. Nah, kesabaran ini dibutuhkan karena manusia tidak memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan untuk mengetahui kapan Allah harus bertindak. Nah, ini sekali lagi menegaskan bahwa manusia itu terlalu terbatas pandangannya, sebatas tembok. Kita nggak punya pengetahuan atau kebijaksanaan buat menerka kapan Allah akan bertindak, kapan Allah harus bertindak. Jadi Allah mau bilang, sabar aja Habakuk. Aku ini bukan Allah yang diam, aku Allah yang bertindak. Tetapi aku bertindak bukan berdasarkan waktumu, aku punya waktuku sendiri. Dan selain kesabaran, ada hal lain yang juga tidak terpisahkan, yaitu kesetiaan. Nah, kesetiaan ini menunjuk ke integritas hubungan antara seseorang dengan Allah, yang merupakan pusat makna eksistensi manusia. Nah, kesetiaan dibutuhkan dalam hubungan dengan Allah, itu saya tulis di depan, bahkan ketika apa yang kita alami melampaui apa yang kita imani, bahkan ketika alasan kita percaya, kita pertanyakan. Habakuk diminta untuk belajar tetap setia, bahkan ketika apa yang ia alami melampaui apa yang ia imani. Ketika pengalamannya tidak sesuai dengan apa yang ia imani sekalipun, Habakuk dituntut untuk tetap setia kepada Allah.
Karena kan yang dia imani adalah Allah yang kudus pasti memakai bangsa yang kudus, Allah yang adil pasti langsung bertindak adil, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Maka bahkan ketika apa yang kita alami melampaui apa yang kita imani, kita perlu tetap setia kepada Allah. Nah, setelah itu muncullah eh, 5 ucapan celaka. Ini terdapat pada Habakuk 2 ayat 6 dan seterusnya. Ada 5 ucapan celaka. Ini nadanya bukan lagi nada percakapan Habakuk dengan Allah, tapi 5 ucapan celaka ini ditujukan kepada eh, orang sombong. Siapa orang sombong yang dimaksud? Mungkin Raja Babel, eh, tetapi ada 5 ungkapan celaka. Siapa aja yang celaka? Mereka yang memupuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Mereka yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Mereka yang mendirikan kota di atas darah dan mengokohkannya dengan ketidakadilan. Mereka yang memberi sesamanya, mana nih? Mereka yang memberi sesamanya minum campuran amarah, bahkan memabukkan mereka supaya dapat melihat aurat mereka. Mereka yang menyembah berhala. Ini kan ayat 19 tuh. Sungguh celaka orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Maksudnya Habakuk mau menyindir eh, orang-orang Kasdim yang menyembah berhala. Gimana kamu mau ngomong terjagalah kepada sepotong kayu? Kayu nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana kamu mau ngomong bangunlah ke batu yang bisu dan diam itu gitu ya? Bagaimana mungkin dia dapat mengajar dan seterusnya? Ini Habakuk me- mengungkapkan ini kepada orang-orang yang menindas mereka. Nah, lalu kemudian ditutuplah dengan Mazmur. Atau di sini diberikan judul doa Nabi Habakuk. Nah, ini diakhiri bagian ini nih punya banyak kesamaan dengan Mazmur-Mazmur yang kita akrab baca dan daraskan. Ada banyak titik kesamaan dengan bagian lain di puisi Ibrani yang beberapanya tuh udah jauh lebih kuno ya daripada zamannya Habakuk ya. Mungkin Habakuk juga eh, terbiasa dengan puisi-puisi kuno Ibrani itu. Maka penglihatan yang diterima Habakuk itu berupa teofani, Allah yang menampakkan diri, penglihatan. Dan ini mirip-mirip, sejumlah teolog katanya mengungkapkan bahwa ini mirip-mirip nih dengan apa yang dialami oleh Ayub, bahwa eh, keduanya punya masalah mendasar tentang kehidupan dan iman, dilema antara keduanya, walaupun esensi masalahnya berbeda ya, tetapi keduanya mencari solusi dari Allah. Eh, Ayub mendapati jawaban setelah konfrontasi dengan Allah. Habakuk mendapati jawaban setelah menerima penglihatan dari Allah. Nah, maka akan ada solusi bagi kegundahan Habakuk, akan ada keselamatan bagi Israel, dan yang menariknya adalah segala dilema dan kegundahan hatinya itu disimpulkan dengan sebuah adorasi, kekaguman, dan sukacita kepada Allah. Engkau, mana ya, bagian melihat engkau gunung-gunung gemetar. Ini Habakuk
di pasal 3 ayat 10. Habakuk mulai melihat kembali kebesaran Allah. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, dan seterusnya. Dia menunjukkan kekagumannya kepada Allah yang berkuasa itu. Bahkan di ayat 19 ditutup, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Jadi setelah debat-debat sama Allah, setelah meragukan Allah, mempertanyakan keadilan Allah, kebijaksanaan karya tangan Allah, Habakuk menerima penglihatan dan akhirnya kemudian ia memuji Allah. Wah, luar biasa ya Allah ini. Gunung-gunung aja gemeter lihat Allah. Nah, maka ada apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal yang saya rangkum untuk pembelajaran kita. 1, kita boleh bertanya kepada Allah. Kita boleh mempertanyakan Allah. Tapi terbukalah pada jawaban Allah. Jangan kita bertanya kepada Allah, tapi kita udah siapin, kita maunya dijawab seperti apa sama Allah. Begitu Allah menjawab B, lalu kita merasa bahwa Allah bukan, kita membuat klaim bahwa Allah bukan Allah yang baik, karena menurut kita, Allah itu baik kalau dia jawab A. Begitu dijawab B atau A aksen aja, kita merasa Allah nih nggak baik. Boleh bertanya, tapi terbuka juga pada jawaban Allah yang mungkin tidak kita pahami. Yang kedua, kesabaran dan kesetiaan, 2 hal yang tidak terpisahkan dalam hidup beriman. Kesabaran untuk menanti jawaban Allah, kesetiaan kepada Allah ketika jawaban yang diberi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan ketika Allah memberikan tantangan ketika kita mengharapkan kekuatan. Tuhan, saya ini berdoa supaya dapat kekuatan, kok malah di kantor dikasih ujian. Lah, kata Tuhan, lah emang begitu cara aku membuat kamu kuat dengan ujian itu, misalnya ya. Tuhan, aku ini memohon mendapatkan kebijaksanaan dan hikmat. Kenapa Tuhan kasih persoalan? Loh, justru lewat persoalan itu kamu akan memperoleh kebijaksanaan dan hikmat. Allah, ya Allah, aku berdoa supaya aku ini semakin bergantung kepada Tuhan, semakin dekat dengan Engkau. Kenapa ketika aku memohon supaya makin dekat dengan Engkau, pekerjaanku Tuhan ambil, hartaku Tuhan ambil, aku jadi nggak punya apa-apa. Loh, kan kamu minta supaya semakin dekat dengan aku lah. Sekarang aku ambil semua hal yang membuat kamu eh, mengalihkan pandanganmu dariku. Loh, ternyata jawaban Tuhan beda. Loh, kita harus siap dan tetap setia kepada Dia. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan kagum seperti Habakuk kagum terhadap Allah. Ketika kita melihat karya tangan Allah yang di luar pemahaman kita. Jadi kita bisa saja meragukan karya tangan Allah, tetapi jangan pernah ragukan hatinya. Kita bisa ragu pada kebijaksanaan Allah, tapi jangan pernah ragukan hatinya. Karena bisa jadi apa yang menurut kita bijak, apa yang Allah pikirkan jauh melampaui itu semua. Dan setelah persoalan-persoalan itu lewat, kita lihat ke belakang, baru deh kita kagum. Wah, ternyata Allah melakukan hal yang luar biasa ya lewat hidup saya ya. Begitu kita tengok 5 tahun lalu kehidupan kita seperti apa, wah luar biasa ya Allah bawa saya sejauh ini. Jika kita tengok perjuangan di masa muda kita, wah luar biasa ya. Saya dari keluarga yang bukan apa-apa, Tuhan tetap pelihara, gitu ya, misalnya ya. Maka kita akan kagum ketika kita melihat karya tangan Allah pada akhirnya.
Nah, ini yang bisa kita pelajari dari Habakuk, dari dilemanya, kegelisahannya, pertanyaannya, dan yang terpenting kekagumannya kepada Allah pada akhirnya. Oke, sampai sini pemaparan saya. Saya kembalikan lagi ke Abang Andre Sinaga. Baik, baik. Terima kasih Kak Pendeta untuk pemaparan dan juga insight-insight yang diberikan luar biasa. Karena dari tadi sepanjang pemaparan saya menyatat Oh, luar biasa banget karena kalau jujur saya jarang nih baca ayat dari kitab Habakuk gitu bahkan hmm, eh, ternyata isinya hampir relate ya sama dengan kehidupan kita sehari-hari di masa ini. hmm, Apalagi di saat seperti saat-saat ini mungkin bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja, tapi ternyata kata Tuhan tenang, ada waktunya. Seperti itu iya, ya. Kita betul. pengennya cepet cepet cepet, mesti ini. Bahkan tadi kan Kapanita bilang kita berdoa tapi udah spesifik nih. Tuhan minta tolong dong ini tapi ada A, B, C, D. Jadi udah spesifik permintaannya lah. Hmm, hmm, Lu hmm, minta sama gue tapi kok udah ada space ininya ya listingnya ya kayak gitu. Jadi hmm, pasti ini relate lah, masih relate dan tentunya ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Tadi yang ada satu hal yang tadi saya catat terkait Habakuk adalah tentang kesabaran dan kesetiaan. Di saat seperti ini sabar itu harus adalah menjadi suatu hal yang penting banget buat kita dan juga setia. Jadi ada dibilangnya kalau misalnya tetaplah setia eh, ap- ketika apa yang kita alami di luar apa yang kita imani. Wah, itu ya, maknanya sangat dalam sekali ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini yang gabung di Patibulung pada malam hari ini pun juga memiliki pertanyaan dan juga mungkin ingin merespons apa yang tadi disampaikan oleh Kak Pendeta Alex. Dipersilakan, boleh raise hand ataupun bisa di unmute mic-nya dan juga dibuka videonya, open cam.